Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika ada yang bertanya, lalu siapakah yang patut diangkat sebagai kawan dekat? Ya, sementara tidak meninggalkan interaksi dengan masyarakat secara umum. Tidak bisa kita meninggalkan interaksi, tidak berinteraksi dengan orang umum, tidak bisa. Semua kita bergaul, tapi untuk mengangkat sebagai kawan dekat ini harus betul-betul perhatian. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang pertama adalah orang-orang yang dikenal dengan salamatul aqidah. Yang pertama yang dilihat adalah orang yang akidahnya benar. Jangan sampai yang dijadikan kawan dekat, kawan akrab adalah orang yang akidahnya tidak benar. Siapa orang yang akidahnya benar? Pertama ya orang Islam. Jangan sampai dijadikan kawan dekat itu adalah orang non-muslim, apalagi Yahudi atau Nasrani. Karena Allah SWT mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai engkau itu mengikuti jejak mereka. Jadi mereka tidak diam hakikatnya. Jadi yang pertama yang harus kita pilih ketika kita harus mencari kawan dekat, penasehat dan semisal, maka angkatlah orang yang akidahnya lurus, orang Islam dan berakidah lurus, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai akidah yang menyimpang, ya, jangan sampai orang-orang yang terpengaruh dengan akidah-akidah tersesat, ya, jangan sampai mengambil teman atau menjadikan teman dekat itu orang Syiah misalnya, ya, atau orang-orang liberal misalnya, atau aliran-aliran yang sesat misalnya, ya, jangan sampai. Kenapa demikian? Hati manusia itu lemah. Kalau kita sering dekat dengan orang yang menyimpang akidahnya, lama-lama terpengaruh. Asyubha khattafa, hati itu lemah sementara syubhat itu menyambar kuat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Sirin, seorang dari kalangan tabi'in. Beliau menceritakan tentang tabi'in yang lain, generasi tabi'in yang lain, yaitu Imran ibnu Hattan. Beliau ini tertarik untuk menikahi putri pamannya sendiri, seorang wanita yang dikatakan jadi rebutan begitu, ya, pintar, cuman akidahnya menyimpang, yaitu akidahnya Khawarij. Wanita ini terpengaruh dengan keyakinan Khawarij, mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa. Wanita ini, ya, wanita pintar, kemudian jadi rebutan orang. Lalu seorang tabi'i, bahkan dia termasuk al-hafidh dahulu itu, Imran ibnu Hattan, ingin menikahi putri pamannya sendiri yang memiliki akidah menyimpang, Khawarij. Lalu diceritakan lagi oleh Ibnu Sirin, Imran ibnu Hattan ini maksudnya baik, ingin menikahi putri pamannya sendiri supaya apa? Supaya menyelamatkan putri pamannya ini dari keyakinan akidah Khawarij, memerangi pemerintahnya, tidak mengakui pemerintahnya, kemudian berusaha untuk mencaci maki dan membeber kesalahan penguasanya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, pemberontak dan semisal. Maka Imran ibnu Hattan ingin menyelamatkan sang putri ini, maka dinikahilah dia. Lalu kemudian ketika menikah, ternyata apa? Ternyata putri pamannya ini ternyata luar biasa pintarnya, sehingga akhirnya apa? Imran ibnu Hattan mati dalam keadaan berpemahaman Khawarij, mencela pemerintah, menyatakan tidak sah dan lain sebagainya, bahkan mengkafirkan pemerintahnya sendiri. Padahal niatnya baik untuk merubah, tapi ternyata berubah. Niatnya baik untuk apa? Untuk memperbaiki, ternyata dia yang jatuh kepada kesalahan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, hati manusia lemah sementara syubhat itu menyambar dengan kuat. Maka dari itu, kalau kita ingin mengangkat kawan dekat, kawan akrab, maka angkatlah orang-orang yang akidahnya lurus. Kalau antum tidak menjumpainya, tidak usah kawan dekat, kawan biasa saja semuanya. Tidak usah kawan dekat. Daripada kita menyimpang, daripada kita terbawa, kalau tidak ada orang yang bisa dipilih diangkat sebagai kawan dekat, maka tidak usah mengangkat kawan dekat. Jadikan semua sama. Itu lebih baik daripada kita mengangkat kawan dekat tapi ternyata akidahnya menyimpang sehingga dia mempengaruhi kita.